Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Munawara Ahmad, biasa dipanggil Rara. Ini adalah seri kedua Tribuners Memilih dan hari ini kita bersama dengan sosok inspiratif dari Kabupaten Sopeng. Strong leader dari Kabupaten Sopeng yang dinilai sukses mengatasi corona di wilayahnya dan bahkan menjadi buah bibir karena keberhasilannya menekan angka penyebaran positif corona di Kabupaten Sopeng. Kita sapa-sapa dulu dengan Pak Bupati Kaswadi Rasak. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Bisa sapa dulu dong Pak para Tribuners di rumah. Baik, para pemirsa Tribun Live yang saya cinta dan banggakan, selamat malam. Kita bertemu dalam rangka bagaimana Alhamdulillah, sebelumnya saya mau maaf. Ya Pak. Nah, sedianya saya di Sopeng, tapi karena ada tugas yang mendadak, saya harus berangkat ke Jakarta. Jadi sekarang saya di Jakarta ini. Oh, lagi di Jakarta Pak ya? Tapi tidak ada jarak bagi kita untuk bersilaturahmi di Sopeng, di Jakarta. Tetap kami harus konsisten, tetap ikut dengan acara Tribun Live ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak atas kesediaannya di tengah-tengah kesibukannya masih bisa bergabung bersama kami di Tribuners dan Bapak bisa berbagi kepada kita semua bagaimana keberhasilan Kabupaten Sopeng menekan laju peningkatan positif corona di Kabupaten Sopeng itu sendiri. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, saya sangat tertarik dengan kutipan Bapak yang dipresentasikan hingga ke Jakarta nih. Ada kutipan Bapak nih soal pandemi corona. Indonesia saat ini butuh strong leader untuk memanage, mengatur kerja bawahan dalam menangani dampak yang ditimbulkan oleh virus ini. Betul Pak ya, itu kutipan yang saya ambil dari slide PowerPoint Bapak nih. Ya, jadi memang kita pertama dalam menghadapi pandemi atau wabah, pertama kita dulu harus satukan kekuatan pikiran kita bersama, karena yang kita hadapi ini ya, dan ini sangat mengerikan. Kalau tidak dengan kekuatan besar, tentu mustahil kita lakukan. Makanya ketika kami diperhadapkan dengan kondisi ini, pertama kami dulu mengatur strategi dengan mengumpulkan kekuatan penuh untuk menghadapi pandemik ini. Nah, kekuatan itu adalah unsur dari Forkopimda, ASN, kemudian seluruh jajaran pemerintahan di tingkat kabupaten sampai ke paling ujung adalah dusun RT RW. Siap, Pak. Tidak diberdayakan, mustahil. Apa yang kita lakukan ya akan sia-sia. Nah, itu yang kemudian kami juga di samping semuanya kita jalankan sesuai dengan mekanisme yang ada sesuatu yang memproteksi teman-teman yang beraktivitas langsung dengan masyarakat di lapangan. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang kami harus lakukan dengan melibatkan semua unsur, semua potensi yang kita miliki. Karena siap, Pak. Kita ini kan pemerintah punya kekuatan banyak. Nah, kalau kita tidak memanfaatkan secara maksimal, maka tentu apa yang kita akan capai juga tidak maksimal. Siap, Pak. Ini Pak, sebelum kita melangkah lebih jauh soal penanganan corona di khususnya Kabupaten Sopeng dan bagaimana Kabupaten Sopeng akan menghadapi new normal ke depan, kita juga ini penasaran sama Bapak dan keluarga ini Pak. Gimana kabar keluarga selama corona ini dan apakah di rumah Bapak juga ketat pelaksanaan penerapan protokol kesehatannya nih Pak? Kita juga kepo loh Pak soal itu. Jadi memang ini menarik kalau bicara tentang keluarga. Jujur saja bahwa ini yang mungkin salah satu yang tidak memaksimalkan kita bekerja,
Karena saya misalnya sebagai bupati, sebagai orang tua wilayah ini, di sisi lain juga sebagai orang tua di keluarga. Nah tentu istri, anak, semuanya punya kekhawatiran yang sama dengan kita. Tapi di sisi lain, saya ini kan terikat dengan sumpah jabatan juga. Tanggung jawab saya adalah bagaimana bisa menyelamatkan anak-anak saya dengan cara saya sehingga semuanya bisa terbebas. Contoh, kenapa kami ada ruang perawatan? Kami tidak mau rakyat kami dirawat di daerah lain. Ibaratnya anak kami dirawat di tetangga. Itu kan sangat menyedihkan. Iya, Ini Pak. langkah-langkah yang kami lakukan. Jadi memang saya jujur katakan bahwa selama berhadapan dengan lakoro ini, saya ibaratkan ini kan bahasa Bugis. Nah, saya terkadang tidak bermalam di rumah karena terlalu banyak orang saya ketemu berinteraksi langsung, sehingga saya harus jaga juga keluarga, jaga diri saya karena kita tidak bisa jamin bahwa kita ini steril. Kalaupun saya kembali ke rumah, ya tentu tidak langsung berinteraksi dengan keluarga. Saya harus memisahkan diri dengan keluarga walaupun satu rumah tapi beda kamar. Nah, ini yang berat. Tapi apa boleh buat? Saya adalah saya yang punya komitmen pada diri saya sebagai abdi negara, pelayan masyarakat, punya kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Nah, itulah memang berat menghadapi ini karena ini suatu penyakit yang wabah yang sangat sulit kita prediksi kapan akan berakhir dan bagaimana cara kerjanya karena contoh kecil tidak waktu pertama klaster itu berbeda-beda karakternya. Ada yang cepat menular, ada juga yang tidak cepat menular. Jadi itu kita pelajari. Misalnya yang sekarang, kalau klaster Makassar pasti menular, pasti ada beberapa yang kena. Makanya pada saat itu, contoh kecil ada petugas medis misalnya, yang kemarin di Dinas Kesehatan. Ratusan yang kita harus swab. Jadi bukan di rapid test, di swab. Alhamdulillah negatif. Konsekuensinya seperti itu. Walaupun seperti itu kita lakukan, kita ketahui biaya tinggi, apa boleh buat demi untuk memutus mata rantai ini kira yang kita lakukan di Sopeng. Kalau ini di rumah Pak itu semua anggota keluarga ada juga seperti mereka wajib pakai masker kemana-mana, mereka wajib cuci tangan, jaga jarak. Apakah seketat itu di rumah juga atau hanya di perbatasan masuk Kabupaten Sepen doang nih Pak yang ketat ini Pak? Justru itu lebih ketat karena selalu bahkan anak, istri, sampai kalau mau keluar harus bawa ini, kemudian termasuk makanan, Iya. termasuk bagaimana kita ini daya tahan tubuh harus kuat. Apalagi saya kan biasa kalau makan siang itu tapi makan malam karena kalau sudah bekerja kan terkadang kita lupa makan. Kekhawatiran itu di rumah tangga terkadang muncul. Kalau di dalam rumah tangga di rumah itu ketat sekali karena khususnya kami sebenarnya ini diberlakukan seperti orang yang berlebihan karena sedikit-sedikit bawa ini, jangan lupa ini, bagaimana keadaan tak, di mana ki, itu kan wajar seorang keluarga selalu mempertanyakan kondisi kita. Makanya biasa kalau saya misalnya ke rumah sakit memantau pasien apa, saya bilang teman-teman jangan foto saya. Kasihan nanti keluarga lihat bahwa ada lagi di rumah sakit pergi lihat pasien. Itu kan tantangan tersendiri juga. Berat memang, tapi aku boleh buat, saya harus jaga dan lindungi warga saya. Tapi sejauh ini Pak, selama pandemi dan penerapan ketat protokol kesehatan di rumah Bapak, apa sudah pernah memberikan atau teguran keras ke anggota keluarga gitu Pak yang melanggar Pak? Ya, tentu pemberlakuan perhatian ini saya tidak bisa bedakan antara masyarakat dan keluarga. Keluarga tentu pertama saya ingatkan bahwa kita betul-betul harus menjaga. Karena kalau kamu yang sakit atau kena, pasti perhatian saya terbagi. Makanya kita yang harus menjadi contoh,
bagaimana. Namun ini kan tidak bisa kita prediksi. Hari ini saya mengatakan begini, tapi besok belum tentu bisa selamat. Karena apalagi sekarang ini jauh berbeda ibaratnya karakter virus ini. Yang dulu, yang pertama awal-awalnya dengan yang sekarang ini, menurut saya berbeda. Ini klaster Makassar agak cepat penyebarannya dan agak susah ditanggulangi kalau orang tidak paham cara penanganannya. Artinya ketika ada masyarakat yang terjangkit virus harus cepat kita tangani. Karena kalau tidak, maka pasti mata rantainya panjang. Harus cepat kita putus. Makanya saya sangat bersyukur punya tim yang luar biasa, tim medis kita, surveillance kita ini, betul-betul dia sangat memahami cara untuk penanganan ini. Kemudian karena di Sopeng ini semua elemen bekerja, kalau ada sesuatu yang mencurigakan cepat sampai kemana-mana. Jadi misalnya karena kita ini 1.500 hansip yang bertugas di semua wilayah di Kabupaten Sopeng. Kalau kita masuk Sopeng sekarang ramai di pos ronda, di kantor desa, ramai sekarang. Semua kita gerakkan untuk bagaimana memantau orang yang keluar masuk, terutama yang dari Makassar. Kita harus sangat hati-hati. Makanya kemarin waktu kami rapat dengan Wagub, dengan Gubernur juga, saya sarankan Gubernur harus memimpin gerakan di seluruh kabupaten. Karena kalau cuma Sopeng dengan daerah lain yang bekerja, tidak semuanya bekerja, ini pasti tidak bisa cepat kita selesaikan. Gubernur sebagai penanggung jawab wilayah di Provinsi Selatan harus mengambil alih ini, menyatukan gerak langkah kita untuk bersama-sama memerangi virus COVID-19 ini. Karena kalau tidak, maka pasti kita akan kewalahan. Selesai Sopeng muncul lagi di Bone, selesai Bone muncul di Wajo, selesai Wajo muncul di Sinjai. Hampir semua sampel yang masuk ke Sopeng itu pasti ada positif. Ya. Ini kan kita di Sopeng sudah ribuan yang kita swab. Ya. Di daerah Sopeng ada 3 tetangga yang kita sudah